Pada suatu masa, ada sebuah desa bernama Daruma. Saat itu, warga hidup dengan damai dan tentram. Orang-orang bebas beraktivitas. Anak-anak pergi bermain, ibu-ibu berbelanja di pasar, dan pemuda beraktivitas dengan bebas. Enter kama, mau nembi. Piro regane, Mas? 20.000 mbak. Alah larangi, ning toko sebelah wae gak sampe semono. Loh piye to mbak, sayurku iki kan ayu-ayu. Kurang isa itik po Mas, engko lah tak dadekke langganan. Iya wis 20.000 wae. Oke, deal. Akhir-akhir ini aku mengalami demam, pilek, dan batuk. Mungkin cuaca sedang berubah, jadi tubuh mudah terserang penyakit. Sepertinya begitu. Ini kan sedang musim pancaroba. Warga tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Meskipun beberapa dari mereka mengalami gejala penyakit flu, mereka beranggapan bahwa sakit semacam ini lumrah saja, mengingat daya tahan tubuh menurun saat musim berganti. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah warga yang terserang flu semakin banyak. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami gejala yang lebih parah, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke dokter. Melihat banyaknya jumlah pasien dari berbagai daerah yang datang ke rumah sakit dengan alasan yang sama, para dokter mulai merasa ada yang tidak beres. Dokter khawatir barangkali ini bukan hanya penyakit flu biasa yang disangka orang-orang pada umumnya. Meskipun begitu, dokter masih belum bisa memastikan dikarenakan gejalanya yang masih umum. Dokter berusaha mencari tahu apa penyebabnya dengan melakukan serangkaian penelitian. Mereka mengambil sampel cairan yang keluar dari tubuh penderita seperti air liur dan keringat. Hari demi hari berganti. Warga merasa aman untuk melakukan rutinitas hariannya. Mereka sejenak melupakan penyakit flu yang diderita beberapa warga. Padahal itu merupakan titik awal dari segala hal yang akan terjadi. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa salah satu tetua warga desa Daruma meninggal dunia setelah mengalami demam tinggi dan sesak nafas selama 2 hari. Tak lama kemudian, disusul 2 orang warga yang sudah berumur juga meninggal setelah mengalami gejala yang sama, disertai dengan perubahan perilaku yang aneh. Hal ini menyebabkan kekacauan antar warga yang mulai panik mengetahui kematian beruntun yang tiap harinya semakin bertambah di desa Daruma. Pak Kades, ada yang ingin saya sampaikan. Ada apa, Dok? Terkait banyaknya kasus kematian di desa Daruma dan di beberapa desa lainnya, kecurigaan kami tentang penyakit flu yang tidak biasa ini semakin diperkuat dengan ditemukannya parasit yang tidak dapat dideteksi di dalam sampel air liur pasien yang sempat datang ke rumah sakit. Lalu, langkah apa yang harus kita ambil, Dok? Untuk sementara ini, kami belum dapat memastikan langkah pastinya. Tapi saya berharap warga segera diimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter guna menghindari droplet yang keluar ketika sedang berinteraksi. Baiklah, akan segera saya umumkan kepada seluruh warga terkait dengan ditemukannya parasit yang menyebabkan sakit flu ini. Diharapkan bagi semua warga untuk menjaga jarak minimal 1 meter dan memakai masker ketika keluar rumah. Dihimbau agar warga tidak keluar rumah selain ada kepentingan mendesak. Sampai kapan ini, Pak? Sampai dokter dan petugas medis menemukan penyebab pasti dari penyakit flu ini. Jangan lama-lama, Pak. Ini juga bukan kemauan saya, dan demi kesejahteraan bersama,
Saya mohon untuk mematuhi himbauan tersebut. Terima kasih. Lihatan niku lho. Kok tingkah Ryan aneh banget loh. Iya yo, kok tadi ngono yo? Semakin hari, jumlah warga yang bertingkah aneh semakin bertambah. Bahkan, kepala desa Daruma pun terlihat lebih pendiam dari biasanya, dengan wajah yang berubah pucat. Meskipun begitu, warga mulai abai dengan imbauan yang disampaikan beberapa waktu silam. Mereka beranggapan bahwa sesuatu yang tidak terlihat tidak mungkin bisa mengancam umat manusia yang merupakan makhluk paling sempurna di muka bumi. Himbauan untuk jaga jarak dan memakai masker pun mulai tak diindahkan. Bepergian ke tempat wisata pun menjadi hal yang amat lumrah. Namun, pada suatu malam, saat warga sedang melakukan ronda, tampak ada seseorang yang sudah datang lebih dahulu di pos kamling. Ketika salah satu warga hendak menegurnya, betapa terkejutnya ia melihat rupa seorang yang ada di pos kamling itu. Hei, siapa di sana? Makhluk yang tidak diketahui jenisnya itu tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat tangan kanannya sebagai tanda. Tak menunggu lama, sekumpulan benda bulat berwarna hijau mulai mengerubungi warga. Namun, warga yang tak bisa melihat benda berukuran mikro itu pun hanya menatap sosok di depannya dengan tatapan bingung. Beberapa detik setelahnya, wajah para warga pun mulai memucat. Tatapan mereka berubah kosong. Setelah mengetahui bahwa misinya berhasil, makhluk berjubah itu pun kembali ke tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, dokter tergopoh-gopoh menemui kepala desa. Tapi, saat melihat kondisi kepala desa, ia mengurungkan niat dan mulai mencari warga yang masih terlihat sehat. Saat ini, kita sedang diserang oleh sesuatu yang tidak tampak tapi mematikan. Kita harus melawan kalau ingin terbebas dari teror ini. Saya tidak bisa melakukannya sendirian tanpa bantuan kalian. Dokter hanya bisa mengobati, tapi yang memegang kendali atas tersebarnya parasit ini adalah kalian sendiri, para warga. Parasit ini bisa diminimalisir penyebarannya jika kalian mau melakukan perlawanan. Kemudian, warga pun memutuskan untuk bersatu melawan teror itu. Ayo kita! Demikian cerita ini berakhir bahagia. Teruntuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, dan adik-adik. Tetap patuhi protokol kesehatan agar senantiasa sehat. Terima kasih. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa beraktivitas dengan normal tanpa mengkhawatirkan apapun.